Tes 1 2. 1 1 2 3. 1 1 2. Cek 1 2 3. Tes 1 2. Tes 1 2 3. Tes 1 2. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, aku lebih dalam untuk menyembahmu. Bapakku pintar, layakkan aku,
bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk diam di dalam bait-Mu, untuk memandang Engkau Tuhan, muka dengan muka, suatu saat Engkau datang kembali kedua kali di awan-awan yang permai. Sebabnya mulai saat ini, saat kami masih ada di dunia ini, kami rindu untuk selalu belajar memandang Engkau di dalam doa penyembahan kami Tuhan. Mari Yesus yang membesar, Engkau hadir dalam ibadah doa bagi kami. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami. Biarlah urapan-Mu tercurah atas kami semua. Urapi mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Urapi juga seluruh umat-Mu Tuhan, untuk bisa mendengar firman dan suatu kebutuhan. Kami boleh mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan, mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Sehingga doa penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan, penyembahan yang didorong oleh firman dalam urapan Roh Kudus, menyenangkan, memuaskan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa iblis setan yang mau mengganggu kami saat kami membaca mendengar firman, saat kami berdoa menyembah Engkau, lewat roh ngantuk, kelemahan tubuh, kekerasan hati, pikiran mengembara, roh jahat, roh najis, kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan kepada kami. Semua peralatan yang kami gunakan, jaringan internet, listrik, semua tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat untuk kita memandang Tuhan di dalam firman-Nya. Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Matius 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus,
dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Dalam tabernakel masih terkena pada mezbah korban bakaran, ya, tentang panggilan dan pengutusan rasul-rasul. Ya, di sini kita melihat Yesus memanggil 12 murid menjadi 12 rasul, ya, menjadi 12 rasul diutus oleh Tuhan memberitakan Injil kerajaan surga. Sekarang bagi kita, Tuhan memanggil dan memilih kita menjadi imam dan raja, ya, yaitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sama dengan memiliki jabatan rohani. Tuhan memanggil, Tuhan memilih kita untuk memiliki atau memangku jabatan rohani, jabatan pelayanan, apapun bentuknya. Sekarang di tengah pandemi, ya, tidak bisa lagi paduan suara, tidak bisa vokal grup dan sebagainya. Mari kita sekarang semua menjadi pendoa syafaat, ditingkatkan menjadi pendoa syafaat. Nah, di sini yang dipanggil dipilih ada 12. Nah, mengapa 12 rasul? Kenapa enggak 14 kah? 10 kah? 11, kenapa 12 rasul? Nah, jawabannya di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-12. Ini jawabannya, Wahyu pasal 21 ayat yang ke-12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah, jawabannya di sini. Sebab angka 12 ada kaitannya dengan Yerusalem baru. Ya, sekali lagi, angka 12 itu ada kaitannya dengan Yerusalem baru. Penuh dengan angka 12, kota Yerusalem baru itu penuh dengan angka 12. Nah, jadi tujuan panggilan dan pilihan Tuhan adalah supaya kita bisa masuk Yerusalem baru, sama dengan menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Itu tujuan panggilan pilihan Tuhan. Kita dipanggil, dipilih untuk melayani Tuhan dalam bidang apapun. Tujuannya supaya kita bisa masuk Yerusalem baru. Kita bisa menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Tapi kita harus melihat, kita harus menjaga di dalam melayani Tuhan. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya. Bukan asal melayani. Oh, melayani nanti masuk Yerusalem baru. Jadi pelayanan dikerjakan asal-asal yang pasti masuk Yerusalem baru. Tidak bisa, tidak seperti itu. Jadi dalam melayani Tuhan ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, memiliki angka 12 secara rohani. Nah, ini harus kita perhatikan. Kita harus memiliki angka 12 secara rohani. Apa itu? 12 tadi itu adalah 12 murid. Murid ada kaitannya dengan pengajaran. Nah, jadi angka 12 secara rohani yang pertama adalah, pengertian rohaninya adalah mau menerima firman pengajaran yang benar, yang sehat. Sama dengan mau disucikan oleh firman pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Itu angka 12 secara rohani yang pertama. 12 murid. Itu artinya mau menerima firman pengajaran benar, ajaran yang sehat. Mau disucikan oleh ajaran yang sehat.
Itu yang pertama atau A. B, angka 12 secara rohani. B, 12 rasul. Rasul itu jabatan. Dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12 ada 5 jabatan pokok, salah satunya rasul. Diberikan kepada orang-orang yang mau disucikan. Nah, jadi angka 12 secara rohani yang kedua adalah memiliki jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, ya, sebagai hasil penyucian. Ini memiliki jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus sebagai hasil penyucian. Sehingga kita melayani sesuai jabatan pelayanan kita, tidak asal. Di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Jabatan pelayanan ini karunia Roh Kudus diberikan kepada orang yang mau disucikan. Bukan orang yang pandai, orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, harus ada jabatan pelayanannya. Tidak. Ya, yang diberikan, diperlengkapi dengan jabatan pelayanan adalah orang yang mau disucikan. Itulah keadilan Tuhan. Kalau pemakaian Tuhan berdasarkan kepandaian, wah Tuhan tidak adil. Kalau pemakaian Tuhan berdasarkan kekayaan, wah Tuhan tidak adil. Pemakaian Tuhan itu berdasarkan kesucian. Semua bisa dipakai Tuhan, semua bisa diperlengkapi dengan jabatan pelayanan asalkan mau disucikan. Puji Tuhan, itu yang kedua, ya, tentang angka 12 secara rohani. 3, ya, angka 12 secara rohani itu apa? Yang ketiga, 12 itu adalah angka persekutuan. 12 itu angka persekutuan. 12 anaknya Yakub, angka persekutuan 12 suku Israel. Kemudian waktu Yudas mengkhianat, akhirnya dia mati, Tuhan tidak membiarkan murid-muridnya tidak genap, hanya tinggal 11 ditambahi Matias. Jadi 12. Jadi angka 12 angka persekutuan. Nah, inilah pengertian angka 12 secara rohani, yaitu cinta persekutuan. Ya, cinta persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama, dan berupaya agar persekutuan itu harmonis, baik. Persekutuan dengan Tuhan baik, persekutuan dengan sesama baik. Kalau kita mau disucikan, persekutuan dengan Tuhan pasti baik. Kita bisa mengasihi Tuhan, ya, lebih dari segala sesuatu. Sama dengan bisa taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Kemudian kalau kita juga disucikan, pasti bisa persekutuan kita dengan sesama pasti baik, yaitu bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sampai nanti bisa mengasihi orang yang memusuhi kita, yang menyakiti kita. Nah, itulah angka 12. Jadi kita melayani atas dasar kasih, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, mengasihi sesama seperti diri sendiri, sampai mengasihi musuh. Nah, ini kita melayani atas dasar kasih, sehingga tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Karena kasih itu kekal, maka pelayanan itu juga akan kekal. Nanti di kerajaan 1000 tahun damai, status kita imam raja, melayani Tuhan, pelayan Tuhan. Masuk kerajaan surga nanti dalam Wahyu 22, status kita juga imam raja, tetap melayani Tuhan selama-lamanya. Itulah kalau pelayanan atas dasar kasih. Tidak akan gampang-gampang kita tanggalkan jabatan, letakkan jabatan, habis panggilan dengan atau apalah alasan apapun tidak. Biar kita melayani Tuhan dengan kasih. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan dalam melayani Tuhan. Harus memiliki angka 12 secara rohani, yaitu mau disucikan oleh ajaran sehat, pengajaran benar,
mau memangku melayani Tuhan sesuai jabatan pelayan dan karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan, kemudian mau melayani Tuhan dengan menjaga persekutuan dengan Tuhan, baik dengan sesama, baik persekutuan atas dasar kasih Tuhan, ya, sehingga pelayanan kita pelayanan yang kekal. Yang kedua yang harus kita perhatikan, jangan ada roh Yudas Iskariot pada kita. Itu yang kedua. Roh Yudas Iskariot, yaitu roh pengkhianatan. Itu Yudas Iskariot. Roh pengkhianatan jangan ada dalam kehidupan kita, ya. Disebutkan di situ Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ini jangan ada dalam kita. Pertanyaannya, mengapa Yudas berkhianat? Padahal sudah dipilih langsung oleh Tuhan, kok dia berkhianat? Nah, ini juga awasan bagi kita, ya. Orang sudah dipakai Tuhan, sudah melayani Tuhan, bisa berkhianat. Mengapa Yudas berkhianat? Jawabannya yang pertama, karena hatinya kotor. Kalau Bapak Ibu baca dalam Injil Yohanes 12 ayat 3 sampai 6, Yudas itu disebut seorang pencuri. Berarti hatinya kotor, hatinya terikat pada uang, ada keinginan akan uang. Itu keinginan jahat. Keinginan uang itu keinginan jahat. Kalau keinginan jahat ada, pasti ada keinginan najis, pasti ada kepahitan hati. Nah, ini yang menjadi penyebab mengapa berkhianat. Ayo kita melayani, lalu ada keinginan jahat, najis, pahit hati, ya itu suatu saat pasti akan menjadi pengkhianat. Mengkhianati Yesus, mengkhianati jabatan pelayanan, mengkhianati pengajaran yang sehat, akan seperti itu arahnya ke sana. Tuhan tolong kita, ini kita jaga, ya, jangan ada roh pengkhianatan dalam diri kita. Itu dalam Yohanes 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Kemudian yang kedua, mengapa Yudas berkhianat? Karena ia suka tinggalkan persekutuan yang benar dan masuk persekutuan imam-imam kepala. Dalam Markus 14 itu ayat 10 mulai sampai ayat 11, Yudas meninggalkan persekutuan dengan Yesus dan murid-murid. Dia masuk persekutuan imam-imam kepala. Akhirnya dia menjual Yesus di situ. Nah, apa persekutuan imam-imam kepala? Persekutuan imam-imam kepala ini adalah persekutuan tanpa pengajaran yang sehat. Persekutuan tanpa pengajaran yang sehat, yang di dalamnya diisi dengan roh kebencian, kedengkian, iri. Nah, itu imam-imam kepala itu iri kepada Yesus, benci Yesus, dengki kepada Yesus. Nah, ini persekutuan imam-imam kepala, persekutuan yang salah, persekutuan tanpa ajaran yang sehat. Nah, dengan kata lain, Yudas ini gambaran orang yang tidak sungguh-sungguh tergembala. Sekalipun sudah kelihatannya dipakai, tetapi ada memang Alkitab mencatat orang-orang yang tidak sungguh-sungguh tergembala, yang hanya menyelusup. Boleh nanti dibaca Yudas 1 ayat 4. Ada orang yang menyelusup dalam penggembalaan. Ya, kelihatan melayani, padahal hanya menyelusup, menyelundup. Nah, ini kita jaga. Yang kedua, ya. Jadi yang pertama kita harus perhatikan, harus memiliki angka 12 secara rohani. Yang kedua, kita harus menjaga jangan ada roh Yudas Iskariot dalam diri kita. Nah, supaya roh Yudas tidak ada pada kita, nah, yalah, sungguh-sungguhlah tergembala. Jangan menyelusup, jangan menyelundup. Mari sungguh-sungguh tergembala. Tergembala dengan benar. Tekun 3 macam ibadah pokok. Tekun makan firman penggembalaan. Ya, jangan seperti Yudas. Nah, kesempatan terakhir pun masih dia mengelak dari firman. Jangan. Ya, biar kita sungguh-sungguh tergembala. Mantap, tergembala. Maka di situ kesucian kita terjaga.
jabatan pelayanan kita mantap, dipermantap. Nah, itu dalam penggembalaan kesucian terjaga, jabatan pelayanan kita dipermantap, dan bukan hanya itu, dalam penggembalaan kita sedang dikembalikan pada ciptaan semula, yaitu segambar dengan Allah Roh Kudus. Dalam ibadah pendalaman Alkitab, kita bersekutu dengan Yesus anak Allah. Gambar Yesus anak Allah dikembalikan kepada kita. Dalam ibadah raya kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Gambar Allah Roh Kudus dikembalikan kepada kita. Dalam ibadah doa penyembahan kita bersekutu dengan Allah Bapa. Gambar Allah Bapa dikembalikan kepada kita. Ini, ayo mantap tergembala. Hasil yang pertama tadi, di ayat yang pertama, kita diperlengkapi dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Hasil yang pertama, ini ada kuasa kemenangan atas trio setan. Sumbernya masalah, sumbernya dosa, sumber kelemahan, sumbernya penyakit, sumbernya kegagalan air mata, dan semua yang jelek. Ini dengan kita mantap tergembala, hasil yang pertama, kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa dari Tuhan untuk menang atas trio setan. Kuasa nama Yesus menang atas trio setan. Puji Tuhan, hasil yang pertama. Hasil yang kedua, kita mantap dalam penggembalaan. Maka hasil yang kedua, kita mantap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Mantap berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dunia goncang, krisis, tapi orang tergembala dia dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan secara ajaib. Yohanes 10:27-28, domba yang tergembala ada di tangan Yesus, gembala agung, gembala baik. Mantap dalam pemeliharaan perlindungan Yesus, gembala agung, gembala yang baik. Hasil yang ketiga, kita mengalami kuasa penciptaan. Secara rohani dikembalikan pada gambar Allah Tritunggal. Segambar menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Secara jasmani, kuasa penciptaan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil dalam kehidupan kita. Ayo mari kita sungguh-sungguh mau tergembala, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bukan karena hebat kuat kita sampai Tuhan memanggil memilih kita. Tapi semua hanya karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh untuk melayani, mengasihi Tuhan sampai garis akhir kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, doa penyembahan ini adalah puncak ibadah pelayan. Mari kita mau melayani Yesus secara pribadi lewat doa penyembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyi. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kebaikanmu. Kita nyanyikan nyanyian rohani 107. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil,
Kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua dari padanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Jika engkau dipakainya, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua dari padanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Jika engkau dipakainya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Jika engkau dipakainya, dengan terus. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Semuanya karena anugerah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sudah memanggil, memilih kami. Haleluya. 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 Haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ajaib kau Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu, haleluya, 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 haleluya. Hallelujah. 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 Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan Yesus, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya,
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Engkau sudah memanggil, memilih kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
Ngapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan, tolongku hidup nurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu tiap hari. Ngapa kau memilihku? Kita bangkit berdiri untuk menjadi milik-Mu, sedangkan kau tahu salahku. Haleluya. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan, tolongku hidup nurut teladan. Haleluya. Tuhan, tolongku hidup nurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu. Haleluya. Berjalan serta-Mu tiap hari dengan bersenandung. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memilih kami. Engkau pakai kami dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan hanya kepadamu. Haleluya. Terus pakai kami sampai kami terbangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Haleluya. Kita mengangkat kedua tangan kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Semakin dipakai oleh Tuhan,
semakin mantap melayani Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau sudah memilih kami. Haleluya. Biar kami menghargai panggilan pilihan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, pakai terus hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau baik. Oh, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau pegang kami, Kau yang memampukan untuk melayani sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih, bukan karena kuat jaga kami, sehingga Engkau memanggil memilih kehidupan kami. Pun semua semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Hanya karena kasih Tuhan. Sehingga kami boleh dilibatkan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Lagi kami bangsa kafir yang sebenarnya tidak layak Tuhan. Kehidupan yang lahir hanya untuk dibinasakan. Kami tidak layak. Tapi korban-Mu di kayu salib sudah melayakkan kami. Terima kasih harga panggilan pilihan kami seharga korban-Mu. Ajar kami untuk lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tidak mempermainkan panggilan dan pilihan Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami yang percaya jika kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, Kau menyertai kami dan Kau pasti akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Baik pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan tolong berikan kemenangan. Satukan nikah, buah nikah kami dalam satu firman pengajaran benar. Tolong keluarga yang merindukan anak Tuhan mendengar doa mereka, memberikan jawaban yang pasti sesuai kehendak-Mu Tuhan. Juga pergumulan untuk ibadah pelayanan, banyak halangan rintangan menghambat kami beribadah melayani, baik daging kami sendiri, dosa-dosa maupun juga pengaruh-pengaruh dunia ini. Biar kami tetap setia, tetap tergembala dengan sungguh-sungguh. Tekun 3 macam ibadah pokok, tekun makan firman penggembalaan. Mereka yang tergembala jarak jauh karena keadaan, tergembala secara online, Tuhan tolong Tuhan. Tetap tergembala dengan sungguh-sungguh Tuhan, tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga saat Engkau datang kembali, kami sudah terbangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Terpuji nama-Mu. Juga berdoa untuk pelayanan di tempat ini, di Tentena dan di Diora, Tuhan semakin berkati, semakin membukakan rahasia firman, pertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu. Pembangunan rumah ibadah secara fisik, Engkau Yehova Jireh menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Mampukan hamba-Mu suami istri melayani Engkau dalam tabisan benar, dalam kesucian, sehingga diberikan kemampuan untuk membawa jiwa-jiwa yang Kau percayakan layak menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ingat kami saat Engkau datang kembali kedua kali. Jangan ada satupun dari antara kami yang tertinggal dan binasa Tuhan. Mohon kemurahan belas kasih-Mu. Kau juga memberkati dalam usaha pekerjaan umat-umat-Mu. Menghadapi jalan buntu, buka jalan. Masalah utang piutang rumah tanah, buka jalan. Semua yang mencari pekerjaan, buka jalan. Namun tidak mengganggu ibadah pelayanan. Pemuda remaja Tuhan berkati, berikan masa depan yang baik, perjodohan terbaik. Juga satu firman pengajaran yang benar dalam studi Kau berkati, menghadapi jalan buntu semua, buka jalan Tuhan. Akan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan lebih tinggi, buka jalan namun tidak mengganggu ibadah pelayanan. Hindar jauhkan dari pergaulan dunia yang jahat dan najis hari-hari terakhir ini. Juga anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan, bayi balita semua bertumbuh dalam Engkau dalam takut akan Tuhan.
pakai Tuhan mulai dari usia dini sampai saat Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih juga berdoa bagi umat-umat yang terganggu kesehatan. Dalam pemulihan kesehatan Tuhan ampuni, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Bapak Uci dan pemulihan kesehatan Tuhan tolong, juga Oma Tamun Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ibu Malaka dan pemulihan kesehatan Tuhan tolong juga, Rehan Tuhan tolong, Papa Yuda Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, nyatakan mujizat kesembuhan-Mu. Mama Nego Daniel Tuhan tolong, Mama Jane Tuhan jamah juga. Oh Tuhan, Susan di Palu, Ameli Samarinda Tuhan tolong semua ampuni, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Bapak Ibu Diki Biver Tuhan tolong, hamba-hamba-Mu yang sakit juga Tuhan tolong jamah, Tuhan pulihkan semua kuasa-kuasa iblis setan sakit penyakit yang mengganggu, termasuk Papa Nita juga Tuhan jamah, kuasa iblis sakit penyakit yang mengganggu kami tolong usir semua dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, berdoa juga bagi bangsa kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati, berikan rasa takut akan Engkau dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, berikan hikmat-Mu dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Juga Tuhan tolong agar segera berakhir semuanya Tuhan, dan kami terutama bisa beribadah melayani Engkau tidak terhalang oleh apapun. Dan kerinduan kami untuk kami bisa beribadah kembali tatap muka langsung, Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga untuk apartemen para medis yang bekerja di garda depan. Tuhan tolong berkati, memelihara, melindungi mereka semua. Proses vaksinasi sementara berjalan, Tuhan tolong berjalan dengan baik sesuai kehendak Tuhan saja. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk keluarga kami di mana berada, Tuhan berkati mereka. Mereka yang belum mengenal pengajaran ini, berkemurahanlah Tuhan, supaya mereka juga beroleh kesempatan bisa mendengar dan menerima firman pengajaran bersama-sama dengan kami, boleh dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Juga hamba-hamba-Mu, para pekabar mempelai dimanapun berada, Tuhan berkati, Tuhan pakai semua untuk menyampaikan kabar besar. Tetap kuat teguh hati berpegang pada satu firman pengajaran benar yang sudah menjadi pengalaman hidup hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga tidak terombang-ambing begitu banyak angin pengajaran palsu yang mau menyesatkan, membinasakan umat-umat. Terima kasih. Hamba-Mu Pendeta Wijaya, Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan melayani, pembukaan rahasia firman semakin dinyatakan. Pembukaan lempinan akan datang, Tuhan tolong, jika seizin Tuhan bukakan rahasia firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami semua. Jika kami berdoa untuk organisasi kami, Tuhan tolong agar kembali pada ADRT semula, kembali satu pengajaran, satu tata cara ibadah, satu penyembahan. Tuhan tolong semua kehendak Tuhan saja yang jadi. Tuhan berkati kami semua sepanjang hari dalam beraktivitas. Tuhan menjaga, memelihara, melindungi, hindar jauhkan dari virus dosa, virus penyakit, virus ajaran palsu. Kami tetap hidup benar dan suci, mengerjakan keselamatan yang Engkau karuniakan dengan takut dan gentar. Ibadah sebentar sore di tentena Engkau berkati, bukakan rahasia firman, gerakan jiwa datang beribadah melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, keluarga Bapak Fransolino yang sudah ditinggal oleh orang tua mereka. Tuhan tolong berikan penghiburan sejati dalam kehidupan mereka, mengisi kekosongan hati mereka semua, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu, ampuni segala dosa kesalahan kami. Segala pekerjaan setan yang mengganggu kami sepanjang hari ini, lewat dosa, sakit, penyakit, pencobaan, berbahaya, kecelakaan, maut, kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan kepada kami semua. Terpuji nama-Mu, ampuni kami semua. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Inilah doa kami akhiri doa pagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.